الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan iman dan amal saleh, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita di muka bumi ini, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, kelak Allah pertemukan dan kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hadir di muka bumi ini, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, apapun profesinya, pada dasarnya hadir dengan membawa harapan besar, hadir dengan membawa tugas besar dan misi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap manusia yang hadir di muka bumi ini pada dasarnya adalah pilihan, pada dasarnya adalah istimewa, pada dasarnya adalah membawa tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya amanah ini kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka semuanya tidak sanggup untuk membawanya. Wa ashfaqna minha, dan meminta belas kasihan agar amanah ini tidak diberikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, lalu dibawa oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, lantas manusia itu kemudian berbuat kezaliman dan berbuat kebodohan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amanah ini menurut para ulama tafsir adalah segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk menjauhinya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan amanah ini, untuk menjalankan tugas yang besar ini, Allah berikan kepada kita titipan sumber daya, Allah berikan kepada kita bekal, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, yang kemudian semua itu akan menjadi sebab pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat kecuali ia telah diaudit. Dia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? An syababihi, dalam satu riwayat an jismihi fima abla, masa mudanya atau fisiknya ia gunakan untuk apa? An malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan, kemana dia distribusikan. An ilmihi fima fa'al, kemudian yang keempat
tentang ilmunya sejauh mana ia amalkan. Maka 4 sumber daya ini akan menjadi tema utama setiap manusia ketika kelak di akhirat kelak, yang akan menjadi bahan pertanggungjawaban yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seorang individu itu mampu memanfaatkan setiap satuan sumber daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ruang ketaatan, dalam ruang memanfaatkan menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun satu kenyataan dan satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia yang hidup ini tidak lepas dari 2 kelemahan. Yang pertama adalah keterbatasan. Jadi kita sebagai manusia dihadapkan pada tugas yang besar, pada amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, kita tidak bisa memungkiri sebagai manusia bahwa kita itu tidak luput dari berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan kemampuan, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan usia dan kesempatan kerja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di saat yang sama kelemahan yang kedua adalah manusia, semua manusia dari semenjak Nabiullah Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir kelak tidak luput dari potensi salah dan dosa. Kecuali para nabi dan rasul yang memang Allah Subhanahu wa taala jaga, dan mereka yang Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kita sebagai manusia biasa, bahkan bila kita belajar, Nabiullah Adam alaihissalam pernah Allah larang, tapi kemudian melakukan apa yang melanggar larangan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menegur keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga turun surah Abasa wa Tawalla. Maka 2 hal ini jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan satu cara, satu strategi bagaimana dengan amanah yang besar di satu sisi, keterbatasan dan kelemahan di sisi yang lain. Di saat yang sama kita harus menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi kunci bagaimana seseorang itu mengelola amalnya, mengelola sumber daya yang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan kebijaksanaan atau al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Maka barang siapa yang mendapatkan hikmah, mendapatkan kebijaksanaan, sungguh ia mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa yang dimaksud dengan hikmah ini dan apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan ini? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman, beliau mengatakan, al-isabatu fil qawli wal fi'l. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan atau hikmah itu adalah ketepatan dalam bertindak dan berbicara. Dan ini selaras dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan ketepatan. Atau dalam riwayat yang lain, Allah mahdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan tepatkanlah aku dalam bertindak. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik, yang paling istimewa amalnya. Maka jamaah sekalian, bagaimana kita mengetahui amal yang istimewa yang seperti apa? Ada beberapa ketentuan yang bisa kita jadikan sebagai pakem, sebagai acuan dalam menentukan amal yang terbaik. Yang pertama, amal yang istimewa dan amal yang terbaik itu bisa kita lihat dari sisi hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sebagian amal itu pada level wajib atau fard, dan ada sebagian amal itu masuk dalam kategori sunnah, dan ada amal yang masuk dalam kategori mubah. Maka amal yang masuk kategori wajib atau amal yang masuk dalam kategori fard
itu adalah amal yang paling istimewa. Meskipun antara satu amal fardu, amal wajib satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi dia menempati pada urutan yang paling perlu mendapatkan prioritas dalam amal kita, dibandingkan amal yang masuk dalam kategori sunnah, apalagi yang masuk dalam kategori mubah. Inilah yang bisa kita jadikan cara memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqa rajulun min dinari. Seseorang itu bisa bersedekah, seorang itu menyedekahkan hartanya fi sabilillah. Kemudian juga menyedekahkan hartanya untuk membebaskan budak. Ma anfaqtahu fi raqabah, apa yang kau infakkan untuk membebaskan hamba saya. Kemudian wa ma anfaqtahu ala wa ma tasaddaqta bihi ala miskin, atau yang kau sedekahkan kepada fakir miskin. Wa ma anfaqtahu ala ahlika, atau apa yang kau berikan kepada keluargamu. Allazi a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kau berikan kepada keluargamu. Karena status hukum memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah wajib. Tapi kalau kemudian sudah selesai kewajiban yang wajib, maka berubah menjadi sunnah, maka harus mendapatkan prioritas yang lainnya atau fardu kifayah daripada perkara yang sunnah. Kemudian yang kedua, parameter berikutnya adalah manfaat. Semakin besar suatu amal, manfaat suatu amal, maka semakin istimewa, perlu mendapatkan prioritas daripada amal yang tingkat manfaatnya di bawah amal tersebut. Hal ini bisa kita fahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama kali itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Karena kebermanfaatan seorang pemimpin memiliki radius manfaat yang jauh lebih besar daripada individu yang baik. Kita juga bisa melihat dari 3 amal yang tidak akan terputus ketika seseorang sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 amal itu adalah sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Rahasia dari 3 ini adalah karena 3 amal ini memiliki keberlanjutan manfaat, meskipun orang yang beramal telah meninggal dunia. Parameter berikutnya yang bisa menjadi acuan jamaah sekalian, kita memprioritaskan amal yang itu memiliki dampak besar dibandingkan resiko yang kita ambil. Hal ini bisa kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian itu berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh fathbutu, maka teguhlah. Maksud dari hadis ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Amal itu ada amal yang memiliki dampak manfaat besar tapi resikonya besar. Ada amal yang memiliki dampak manfaat yang besar tapi memiliki risiko yang lebih kecil. Bila kita dihadapkan pada 2 pilihan, maka pilihlah amal yang memiliki manfaat yang besar namun memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan amal yang memiliki dampak yang besar namun di sisi yang lain juga memiliki risiko yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa melakukan amal yang terbaik sepanjang hidup kita, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت نموم منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانزل السكينة في قلوبهم كما أنزلت السكينة في قلوب أصحاب رسولك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة